warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ada yang nggak hadir? Kok ini cuma berdua? Oh ini lagi ini apa ada yang izin? Oh, izin. Ustaz Pak Guru. Siap. Oke anak-anak, seperti yang sudah Bapak janjikan minggu lalu, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang puasa. Kalian suka puasa nggak? Suka. Alhamdulillah. Yeay, alhamdulillah baik. Jadi pengertian puasa ada yang tahu? Apa tuh Pak? Oke, jadi pengertian puasa itu menurut bahasa yaitu menahan. Apa? Menahan. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi secara singkatnya, kalau puasa itu artinya menahan. Tapi kalau menurut istilah itu menahan segala sesuatu dalam bentuk apapun dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Terus puasa itu dibagi dua. Apa aja? Ada yang tahu nggak? Apa tuh Pak? Nggak tahu. Yang pertama itu adalah puasa wajib dan puasa sunnah. Contoh puasa wajib itu seperti yang selalu kita laksanakan setiap 1 tahun sekali adalah apa? Bulan Ramadan. Oke, ada lagi? Sudah. Jadi puasa wajib itu tadi benar kata Najwa, puasa Ramadan, lalu ada puasa Najar dan puasa Qadha. Puasanya Najar itu misalkan nih, kamu Hilman tuh misalkan kalau nanti aku juara di kelas aku akan puasa. Itu puasa Najar, betul. Lalu ada puasa sunnah. Contohnya itu ada puasa Senin Kemis, puasa Asyura, puasa Arafah, Ayyamul Bid, puasa Daud dan puasa Tasyu'a. Nah, dalil berpuasa itu diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ada yang hafal nggak? Nggak tahu Pak. Jadi kalau nggak salah Bapak juga lupa bunyinya tuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu atas berpuasa sebagaimana diwajibkan kamu sebelum kamu agar bertakwa. Jadi anak-anak, sebelum umat Islam itu berpuasa ternyata ada loh umat yang berpuasa juga sebelum orang-orang Islam. Mereka juga berpuasa. Dan kenapa kita berpuasa? Karena katanya biar beriman gitu sebelum orang-orang terdahulu tuh. Nah, lalu tadi seperti yang Rajba katakan, puasa Ramadan itu kan dilaksanakan selama 1 bulan full. Berarti berapa hari? 29 hari atau 30, tergantung. Iya. Lalu syarat-syarat puasa. Kita belajar syarat-syarat puasa. Ada syarat puasa dan syarat sah puasa. Yang pertama itu beragama Islam, balik, lalu berakal, sehat, mampu, dan tidak sedang dalam perjalanan. Terus yang syarat sah puasa itu beragama Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, mengetahui bahwa waktu itu adalah diperbolehkannya puasa. Nah, ternyata ada hari di mana puasa itu diharamkan. Ada yang tahu nggak hari apa? Hari Raya Idul Fitri. Iya betul. Hari Raya Idul Adha. Iya betul sekali. Wah, pintar-pintar sekali anak-anak Bapak. Ternyata waktu yang diharamkan puasa itu adalah ketika hari Idul Adha, Idul Fitri itu nggak boleh, karena itu sedang memeriahkan kemenangan, sedang apa ya? Ya sedang hari raya, jadi nggak boleh puasa, haram. Nah, terus rukun puasa ada 2. Yang pertama itu niat dan menahan. Nah, niat puasa nih, udah hafal belum? Belum. Waduh, belum. Jadi nanti Bapak ada lagu. Nah, nanti kalian nyanyi ya lagu biar hafal. Nanti kita bahas setelah materi selesai. Tuh, doa bukanya juga. Nah, sunah-sunah saat berpuasa itu yang pertama menyegarakan berbuka, lalu melakukan makan saat sahur, mengakhirkan sahur berbuka dengan yang manis-manis, dan berdoa dan memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran dan lain-lain.
Nah, kalian puasanya suka sampai full gak? Sampai maghrib? Suka sampai dulu kayak Sampai duhur? Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting sudah mencoba. Nah, kalian tahu nggak apa saja yang membatalkan puasa? Itu Itu, aduh, itu kalau dalam bahasa Sunda ya, Iya. kalau Indonesianya kentut. Iya. Iya. Ada lagi? makan Wah, makan apa nih? makan nasi padang. Nasi padang di siang hari, aduh, dengan sengaja ya, makan minum dengan sengaja. Kentut itu sebenarnya Jelas. tidak membatalkan, itu membatalkan sholat. Tapi katanya ketika kentutnya di dalam air katanya batal karena si airnya masuk. Oke, segitu. Ada yang ingin ditanyakan? Tanya. Oke, silakan. Hilman. Jadi Pak, ketika dari puasa di siang hari gak sengaja mencicipi makanan, apakah itu batal? Pertanyaan yang bagus. Ada yang bertanya, Hilman, pertanyaannya, kalau misalkan kita mencicipi makanan di siang hari tanpa sengaja, apakah batal puasanya? Sepertinya puasanya tidak batal karena tidak sengaja. Tapi jangan diteruskan. Misalkan gak sengaja tapi merasa enak gitu dan keterusan, itu bisa batal. Kecuali kayak memang kalau misalkan kamu mencicipinya dan langsung sadar, set, atau ada yang menyadarkan gitu, set, astagfirullah, kan lagi puasa, atau Hilman, kan kamu lagi puasa, oh iya, nah gitu, baru gak apa-apa, nggak batal dan dilanjutkan. Tapi kalau kamu tidak sengaja tapi menikmati, enak, kayaknya batal itu kalau gitu ya, karena sudah dinikmati gitu dan tetap lanjut puasanya. Oke. Oke, makasih. Oke, anak-anak, jadi sekarang kita lanjut bernyanyi ya. Oke. Jadi lagunya itu kita menghafal niat puasa dengan nada bolonku ada 5. Oke, langsung aja ya, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Nawaitu soma godin adai fardhu syari Ramadana hari sanati lillahi ta'ala. Itu niat berpuasa di bulan Ramadan. Ayo kita hafalkan, sudah hafal angkat tangan. Yeay. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nanti dihafalkan lagi ya niat puasanya sama doa buka puasanya. Nanti minggu depan kita tes hafalan, oke? Baik, Oke, baik. Oke, terima kasih. Mungkin Ya. segitu saja ya pertemuan di hari ini. Semoga kalian bisa berpuasanya sampai full, jangan sampai duhur aja ya, Hilman ya, Najwa. Iya. Nanti usahakan sampai maghrib, oke? Nanti Bapak juga akan sebarkan angket kalau memang nanti sudah memasuki bulan puasa agar kalian isi di rumah ya. Takjil juga Pak. Iya, nanti datang aja ke rumah Bapak ya. Di sampingnya rumah Pak Anang di sana suka bagi-bagi takjil. Iya, oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngentut.